Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin minal iman." Keluarkan dari api neraka siapa-siapa saja yang di hatinya ada seberat biji atom, ya, dari iman dalam hatinya. Keluarkan dari api neraka, masuk ke dalam surga. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Tadi sekalian ya. Nah, kemudian jika iman disebut bersamaan dengan Islam, maka maknanya menjadi satu. Jika iman disebut dengan Islam, maknanya menjadi satu. Itu juga. Iman dan Islam. Mudah-mudahan pada yang wafat nih ya, Allah menerima iman dan Islamnya. Rezeki terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah iman dan Islam. Itu maknanya satu. Hadirin sekalian, kemudian ketika disebut terpisah, maka iman lebih tinggi daripada Islam. Itu aja ceritanya. Ya. Karena ketika ada Baduy ketika ada sekelompok orang-orang Baduy saat itu di Arab, di Saudi Arabia, di Mekah di zaman Nabi, sudah beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka mengatakan amanah, kami sudah beriman. Ternyata imannya belum kokoh. Ya, kemudian ternyata kurang layak nyebut amanah, baru ngomong yang layaknya aslamna. Jadi belum cocok banget nyebut amanah, tapi yang paling cocok baru menyebut aslamna. Tadi sekalian ya. Jadi ternyata ada orang yang sudah kokoh keyakinannya belum berikrar. Ada yang sudah ikrar tapi belum terlalu kokoh gitu. Gitu ya. Begitu ceritanya di lapangan ada. Nah, qalatil arabu amanna. Sekelompok orang-orang Arab Baduy ya. Amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah oleh kalian aslamna, kami sudah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imannya belum masuk sepenuhnya pada hati, mereka belum kokoh. Hadirin sekalian ya, oleh karena itu supaya kita layak menjadi berbicara amanah, maka kekokohan iman kita harus kokoh. Dan kemudian diperkokoh terus-menerus, dan kemudian diikrarkan, dan kita terus beramal dengan amal-amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ini keutamaan la ilaha illallah ya, keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal wafat, wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, wa huwa ya'lam an alla ilaha illallah, sementara saat yang sama dia meyakini pada saat wafat tersebut bahwa tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah. Ala makana alaihi minal amal, tentu sesuai dengan amal perbuatannya. Tapi sehebat apapun kemaksiatan yang seseorang lakukan, tapi manakala wafat membawa la ilaha illallah, ujungnya masuk surga. Betul begitu? Betul? Masih bersama saya? Allahu Akbar. Ya, jadi kalau saya bilang subhanallah, kalau bilang pagi, nanti bilang subhanallah, gitu ya. Kalau bilang siang baca, bilang alhamdulillah. Sore bilang la ilaha illallah. Kalau malam bilang Allahu Akbar. Alhamdulillah di malam ini, nah belum nyambung. Kalau malam bilang, sore, siang, pagi. Tadi pagi kita berangkat dari rumah masing-masing
ke sini dan siang hari sudah mulai acara. Sampai sore kita masih kuat. Dan malam hari ini acara terus berlangsung. Begitu ya. Jadi katanya begitu supaya lebih melek. Nah, hadirin sekalian, lihat keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan menghadirkan ikrar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang wafat ya, dan kemudian dia meyakini keyakinannya sampai terbawa wafat bahwa sesungguhnya tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, maka masuk ke dalam surga. Hadirin sekalian, dalam hadis Imam Bukhari disebutkan akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin minal iman. Gitu ya. Jadi ketika semua penghuni surga masuk ke surga, sebahagian orang yang beriman ternyata harus masuk api neraka dulu. Ya kan? Ada yang sehari, ada yang 2 hari. 2 hari sama dengan berapa tahun? Berapa tahun? 2000 tahun. Ya, kalau masuk api neraka 2 hari sama dengan 2000 tahun. Makanya orang Yahudi gagal paham. Tidak juga matematika. Gagal paham. Mereka mengatakan wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan enggak masalah kita masuk api neraka, toh masuk api neraka hanya beberapa hari saja. Padahal sehari sama dengan 1000. Jadi Yahudi gagal. Kata siapa Yahudi cerdas? Kagak cerdas sama sekali. Gagal paham justru ya. Hadirin sekalian, ternyata ada orang yang masuk api neraka. Jadi ada penghuni surga yang langsung masuk ke surga. Ada penghuni surga itu masuk api neraka terlebih dahulu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin minal iman. Keluarkan dari api neraka siapa-siapa saja yang di hatinya ada seberat biji atom ya dari iman dalam hatinya. Keluarkan dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itu riwayat Imam Bukhari. Ini yang saya terjemahkan riwayat Imam Ibnu Huzaimah. Lebih panjang. Coba kita lihat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tadi juga hadis qudsi sama. Tadi yang saya bacakan bahasa Arabnya itu riwayat Imam Bukhari, ini adalah riwayat Imam Ibnu Huzaimah. Allah berfirman, keluarkan dari api neraka barang siapa yang dalam hatinya terdapat keimanan meski sebesar biji sawi. Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin minal iman. Ya. Keluarkan dari api neraka siapa saja yang dalam hatinya terdapat keimanan meski sebesar biji sawi. Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu burratin minal iman. Keluarkan dari api neraka barang siapa yang di hatinya ada keimanan sebesar biji gandum. Ya. Kemudian akhriju minan nari man kana fi qalbihi akhriju minan nari man qala la ilaha illallah. Keluarkan dari api neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, au zakaroni fi maqamin. Atau mengingatku, pernah mengingatku. Au khafani, atau pernah takut kepadaku. Luar biasa kan? Tapi sekecil apapun harus ada iman. Baru seseorang pasti keluar dari api neraka. Tidak ada dosa syirik dan dosa kekufuran yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi betapa pentingnya ya iman itu. Karena hanya iman yang bisa menyelamatkan seseorang dari sentuhan api neraka atau dari keterkekalan di api neraka. Mungkin tersentuh dulu tapi tidak kekal. Akhirnya masuk ke dalam surga. Betul begitu? Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa harus ke api neraka dulu. Amin. Insya Allah. Makanya ada cerita akhiruman
Akhiru man, ada cerita akhiru ahli jannati yadkhulan al jannah. Ada cerita dalam hadis Nabi, ini Imam Bukhari meriwayatkan, ya berbagai a'immah muhadits meriwayatkan, akhiru ahli jannati dukhulan al jannah, atau akhiru ahli nari dukhulan al jannah. Ada penghuni neraka yang paling akhir masuk ke surga. Ada penghuni surga yang masuk surganya paling akhir. Ada itu. Ya. Ceritanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat supaya seluruh yang beriman dikeluarkan dari api neraka. Ternyata ada yang tersisa paling belakangan. Dia sudah keluar dari api neraka, tapi wajahnya masih menghadap api neraka. Dia berdoa, Allahumma sarrif wajhi anin nar. Ya Allah, palingkan mukaku dari api neraka. Kata Allah, apakah setelah aku memalingkan kamu dari api neraka, kamu mau berjanji tidak akan minta yang lain lagi? Ya, saya berjanji pokoknya palingkan dari api neraka muka aku tidak akan minta yang lain-lain lagi. Dipalingkanlah, melihat pintu surga. Berdoa lagi, Allah maqaddimni ila babil jannah. Ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Kata Allah, apakah setelah aku mendekatkan kamu ke pintu surga, kamu janji gak akan minta yang lain-lain lagi? Janji, swear kan gitu? Swear gak akan minta yang lain-lain lagi. Didekatlah ke pintu surga. Ternyata melihat dalamannya surga. Kemudian Allahumma adkhilni jannah. Rabbi adkhilni jannah. Wahai Tuhanku, masukkan aku ke dalam surga. Fadakhala jannah, masuk ke dalam surga. Ya, kemudian diberilah surga yang paling tidak luas. Paling tidak luas. Paling sempit surganya. Dia mengatakan Rabbi mal'a. Wahai Tuhanku, penuh nih surganya. Ya udah, kasih 3 kali lipat dunia. Sudah dikasih ruasnya 3 kali lipat dunia, masih ngomong ya Rabbi mal'a, penuh. Akhirnya dikasih asyra mirarin, dikasih tempat yang paling sempit seluas 10 kali dunia. Allahu Akbar, itu orang yang masuk surga paling belakangan. Kita paling belakangan? Tidak. Insya Allah kita bersama-sama dengan yang paling awal insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Hadirin sekalian, ini harus kita hadirkan supaya semakin mengokohkan keimanan kita bahwa ternyata tidak ada yang bisa menyelamatkan masa depan kita untuk supaya kita tidak tersentuh api neraka, masuk ke dalam surga kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya